ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين لقوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب الحديث من عمل عملا ليس به أمرنا فهو رد Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tentu kita pada hari ini adalah hamba Allah yang mendapat kesempatan dan anugerah yang sangat luar biasa. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah, memberikan kekuatan, melangkahkan kaki kita dalam rangka melaksanakan syariat pekanan, yakni sholat Jumat secara berjamaah. Sebelum dan sesudahnya tentu mari sama kita memperbaharui niat kita yang datang ke tempat ini semata-mata hanya karena Allah dan dengan mengharap ridhonya. Adapun judul khutbah kita pada kesempatan hari ini adalah Ahamiyatul hidayah atau urgensi sebuah hidayah atau pentingnya sebuah hidayah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tentu kita tahu bahwa hidayah atau petunjuk merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim. Sampai-sampai dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala atau susunan dalam mushaf Al-Quran, doa yang pertama yang termaktub atau tertulis di sana adalah doa minta hidayah atau doa minta petunjuk. Dalam Al-Quran surah Al-Fatihah, surah yang pertama, termaktublah di sana doa minta petunjuk atau doa minta hidayah, yakni ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami Allah jalan yang lurus. Jadi doa yang pertama yang termaktub dan tersusun dalam Al-Quran sebenarnya doa minta hidayah. Karena apa? Karena pentingnya hidayah ini. Kenapa kita juga diminta untuk meminta hidayah, berdoa kepada Allah untuk meminta hidayah setiap hari? Karena tidak ada yang menjamin apa yang kita dapat hari ini. Kita yang sudah beriman hari ini, sudah melaksanakan ibadah dengan baik, sudah menjaga ruhnya iman dalam diri kita, pakaian kita sudah islami, berkumpulnya kita dengan orang-orang yang beriman, rajin menghadiri majelis taklim. Siapa yang menjamin kita mati dalam keadaan itu? Tidak ada yang menjamin. Bahkan Rasul pun, Nabi sekalipun, itu tetap meminta hidayah setiap hari kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah pentingnya hidayah, agar apa yang sudah kita lakukan benar hari ini, maka itu juga yang kita minta ketika kita nanti menutup mata kita dan mengakhiri hidup kita di dunia ini. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah banyak membukakan lembaran-lembaran sejarah betapa ada orang dulu yang hidupnya bertabur iman tapi matinya murtad? Bukankah Allah telah membukakan lembaran sejarah-sejarah itu untuk kita pelajari? Siapa yang tidak tahu Bal'am bin Bawrah, seorang ulama besar yang hidup di zaman Nabi Musa? Kata Malik bin Dinar, Bal'am bin Bawrah ini adalah orang yang mujabbud da'watu bis sadaid. Saking alimnya orang ini, doanya selalu terkabulkan bis sadaid pada waktu-waktu terdesak. Saking alimnya.
Tapi tahukah kita Bal'am bin Baurah matinya murtad, tidak beriman. Jadi tidak ada yang menjamin. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Allah juga membukakan lembaran sejarah betapa Rajal Unpuah, sahabat Nabi, dia hidup ketika Nabi hidup, dia melihat Nabi. Tapi tahukah kita Rajal Unpuah matinya murtad, tidak beriman. Selanjutnya lembaran sejarah juga menceritakan bagaimana Ubaidillah bin Jahsy. Ubaidillah bin Jahsy, orang yang dikirim oleh Khalifah Abu Bakar untuk menyampaikan delegasi sunnah memerangi nabi-nabi palsu pada saat itu. Ubaidillah bin Jahsy pun matinya murtad. Jadi siapa yang menjamin? Tidak ada yang menjamin. Maka pentingnya hidayah kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala setiap hari. Wabil khusus di setiap selesai salat fardu kita. Ahamiyatul hidayah. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Sampai-sampai pada sebuah hadis Rasul mengatakan, fa inna ahadukum la ya'maluna bi amalil ahlul jannah hatta yakunu bainahu wa bainaha illa zira' fa yasbiqu alaihi alkitab fa ya'malu bi amalil ahlun nar hatta yadkhulu biha. Kata Rasul, ada di antara kalian orang-orang yang senantiasa melakukan amal-amal penduduk surga sampai jarak antara dia dengan surga itu tinggal sejengkal. Satu amal lagi dia masuk surga. Fayasbiqu alaihil kitab, tapi catatan takdir mendahulunya ketika dia melakukan sebuah amal-amal penduduk neraka sampai dia masuk ke dalamnya. Tidak ada yang menjamin. Dan sebaliknya Rasul juga mengatakan, fa inna ahadukum, ada di antara kalian la ya'maluna bi amalil ahlun nar, orang-orang yang senantiasa melakukan perbuatan ahlun neraka, terus melakukan hatta yakunu bainahu wa bainaha illa zira', sampai jarak antara dia dengan neraka itu tinggal sejengkal. Fa yasbiqu alaihil kitab, tapi catatan takdir mendahulinya. Fa ya'malu bi amal ahlul jannah, dan ketika dia melakukan satu perbuatan ahlu surga, hatta yadkhulu biha, sampai dia masuk ke dalamnya, kata Rasul. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Dalam sejarah, tahukah kita Usairim bin As'al? Usairim bin As'al, seorang sahabat, baru bersahadat, masuk Islam, menyatakan keislaman di hadapan Rasul. Lalu dia berkata, apa yang akan kukerjakan setelah aku masuk Islam? Apakah aku harus sholat? Kata sahabat yang lain, belum waktunya sholat, belum ada. Jadi aku harus apa? Kondisi kita hari ini sedang berperang. Maukah kau ikut perang bersama kami berjihad? Ya, berperang, berjihad. Dalam pertempurannya, Usairim wafat, terbunuh. Para sahabat berkomentar, apa status Usairim? Tak sekalipun dia menempelkan jidatnya, bersujud dalam rangka menyembah Allah. Sahabat yang mengatakan, tapi dia sudah beriman. Abu Hurairah mengatakan, inilah penduduk surga yang jidatnya belum pernah disentuhkan ke bumi dalam rangka bersujud kepada Allah. Usairim adalah ahlu surga. Siapa yang menjamin? Tidak ada yang menjamin. Itulah pentingnya hidayah. Kita minta kepada Allah setiap hari, jamaah yang dirahmati Allah. Maka kita jangan sampai dalam kondisi yang hari ini merasa diri kita sudah beriman, lupa meminta hidayah, sudah menjaga manisnya iman, bergaulnya juga sudah dengan orang-orang soleh. Jangan sombong, tidak ada yang menjamin. Jangan magrur, tertipu dengan amal-amalan yang sudah kita lakukan, namun kita lupa meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah pentingnya ketika Allah Subhanahu wa taala menempatkan doa minta hidayah itu di urutan pertama dalam mushaf kita Al-Qur'an yang sama-sama selalu kita baca. Hadirin rahimani wa rahimakumullah.
Maka dalam khutbah yang singkat ini tak banyak yang khatib sampaikan. Satu saja amal yang harus kita tidak lupa mengerjakannya pada setiap di penghujung-penghujung setelah sholat mahdoh kita dan amal-amal gharu mahdoh kita, yakni selain doa meminta ampun, mintalah hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada yang menjamin kita bisa mati dalam keadaan husnul khotimah setelah kita banyak berbuat baik dalam kehidupan di dunia ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, tidak banyak, tapi sedikit ini saja kita bawa pulang. Mudah-mudahan semua yang berhadir di dalam masjid ini orang-orang yang hidupannya baik, menjaga manisnya iman, dan nanti ketika menghembuskan napas menuju Rabbul Jalal dalam kondisi husnul khatimah. Aku liqauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.